Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Tanggara dengan NPM 2578251. Di sini saya akan mengerjakan atau melanjutkan tugas handphone video pada modul 9.1.3 tentang identifikasi MAC and IP address ya. Oke, mungkin kita di sini langsung pada part 1. Jadi kita disuruh untuk melihat informasi dari local network communication ya. Jadi yang pertama kita klik IP yang ujungnya 5, jadi 192.16.31.5 itu pada ujung kanan. Masuk ke command prompt, lalu kita akan tes ping ke 172.16.31.2. Jadi kita enter. Untuk statusnya di sini reply ya, reply from ya, aslinya dia ke ini PC apa laptopnya ya. Oke, ke PC dengan IP 3.2 dia berhasil terhubung begitu. Oke, mungkin kita add lalu di sini kita akan dari real time pada pojok kanan bawah kita ke simulation. Oke, pada simulation kita akan kita pencet tombol play ini. Oke, ini muncul tidak? Oke, mungkin kita akan ping lagi. Oke, kita masuk command prompt lalu ping. Oke, seperti ini dia akan muncul seperti amplop-amplop yang berjalan. Artinya itu proses pengantaran ini ya, pengantaran paket gitu atau pesan. Jadi kita di sini perintah pada deklik OC mungkin pada last device detik lanjut ke inbound PDU detail. Nah, pada PDU detail atau inboundnya di sini menampilkan ada seperti destination MAC address, source MAC address, dan source IP address dan destination IP lalu add device-nya ya. Di sini untuk destination address-nya itu pada sama seperti soal 00C, 85C dan 1D7. Lalu untuk source address itu pada 00D0, D311C788. Untuk source IP-nya yaitu si pengirim yaitu 172.16.31.5. Untuk destination IP atau si penerima 172.16.31.2 begitu. Oke. Di sini pada kita klik chapter atau forward di sini. Oke, di sini kita akan melihat dia cara pengirimannya gimana gitu. Ini yang pertama dari 15 lanjut ke switch lalu ke hub baru ke ini PC 31.2 gitu. Oke, mungkin lanjut step 2. Mungkin di sini kita diperintah untuk ping dari PC. Oke, ini kita matikan PC 2 ke 31.3 ping 172.16.31.3. Oke, untuk status di sini kita ubah ke real time terlebih dahulu. Oke, di sini untuk status reply kalau dari 31.4 ke 5 apakah reply juga? Oke, untuk ke 31.4 ke 31.5 itu reply juga. Oke, mungkin masuk pada part 2. Di part 2 ini kita akan pada step 1. Jadi kita akan melihat informasi dari paket travel dari 172.31.5 ke 10.10.2. Jadi PC yang ujung ke laptop ujung kiri. Jadi kita masuk pada PC 31.5 ke command prompt lalu kita ping ke
10.10.10.2 lalu enter. Jadi untuk status mungkin agak lama di sini request timeout. Oke, request timeout lalu reply itu umum terjadi ya karena baru pertama kali menghubungkan. Oke, di sini kita masuk ke simulation lagi. Lalu kita ping, lalu kita mulai. Nah, dia dari PC ini ke switch, lalu dari switch ke router, dari router ke switch kosong, lalu ke access point, baru ke atau sampai ke laptop gitu. Jadi kita akan ke PDU detail untuk yang D. Oke, di sini sama untuk destination address di sini 00BA8E7 untuk short. DDR-nya itu C788. Untuk short IP atau IP pengirim yaitu 31.5, untuk destination IP atau si penerima 10.10.2. Untuk add device-nya ya di sini 31.5 ya. Oke. Untuk penjelasan pengiriman dari 31.5 ke switch 1, lalu ke router, ke switch kosong, ke access point, dan diterima oleh si laptop 10.2 gitu. Oke, mungkin kita langsung ke reflection question. Kita berhentikan dulu. Di sini hanya pertanyaan, 20 pertanyaan. Mungkin saya jawab langsung. Oke, pertanyaan pertama. Apakah ada jenis kabel media yang berbeda? Di sini untuk jenis kabel yang berbeda di sini ada iya. Ini menggunakan kabel cross, lalu fiber optic, lalu menggunakan wireless juga. Jadi ada 3 kabel yang berbeda. Oke, yang kedua untuk jawabannya di sini kan apakah kabel tersebut mengubah cara penanganan PDU? Di situ tuh tidak, kabel hanya menjadi media pengiriman data, sedangkan isi dan proses PDU tetap sama. Jadi dia itu tetap sama untuk proses penanganan. Yang ketiga itu untuk hak kehilangan informasi yang diterima, itu jawabannya tidak juga karena hanya meneruskan sinyal data ke semua port. Lanjut yang keempat di sini hub tidak membaca memproses MAC maupun IP address. Ini hanya pertanyaan ya. Mungkin saya jawab sampai 10 saja. Jadi yang kelima itu apakah akses point wireless melakukan sesuatu terhadap informasi yang diterima? Yaitu tidak banyak. Akses point hanya meneruskan frame antara jaringan kabel dan wireless. Yang keenam, apakah ada MAC atau IP address yang hilang selama transfer wireless? Jadi tidak ya, untuk jawabannya semua MAC dan IP address tetap ada selama proses transfer. Oke, yang ketujuh di sini apa layar OSI tertinggi yang digunakan oleh hub dan access point? Itu hub bekerja pada layer 1 atau physical layer, sedangkan access point bekerja pada layer 2, data link layer. Yang kedelapan, apakah hub atau access point pernah mengadakan PDU yang kita tanda X merah? Ya, hub membroadcast ke semua perangkat sehingga ada perangkat yang menolak PDU tersebut. Yang kesembilan, saat memeriksa tab PDU detail, MAC address mana yang muncul lebih dulu, source atau destination? Yang jawabannya destination MAC address muncul lebih dulu. Yang ke-10, mengapa MAC address muncul dalam urutan tersebut? Karena frame address selalu menunjukkan tujuan terlebih dahulu agar perangkat jaringan mengetahui kemana frame harus dikirim. Oke, mungkin itu saja untuknya, cuma sampai 10 saja. Hanya pertanyaan-pertanyaan tentang ini tadi. Oke. Mungkin gitu saja video dari saya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.